Pertama kali saya ingat itu, saya lupa ya nama kaptennya, pilot yang paling diandalkan oleh IPTN pada saat itu nanya, ini semua departemen hadir, Ruama Ben, dia bilang, lu yakin nggak nih, hitungan lo gitu, kalau nggak gue yang bawa nih pesawat, kalau besok di atas patah gue yang mati, dah gitu. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan tamu, seorang tokoh Tangerang Selatan, Bapak Insinyur Haji Ruhama Ben. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ruha. baik Mas Firdaus, alhamdulillah. Manggilnya Pak Ruha apa Pak Ben ya Pak? Paruh. Oh, Pak Ruha. Pak Ruhama. Pak Ruhama aja Pak. Pak Ben banyak sekali. Pak Ben banyak. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat. Makasih Pak udah datang di Respublika Channel Pak. Sama-sama, alhamdulillah. Seneng udah diundang sini juga. Iya, saya mau diskusi nih Pak sama Bapak nih. Siap-siap. Ya. Sebelum ngobrol di sini saya juga ngeliat profil Bapak. Ternyata Bapak seorang luar biasa juga Pak ya. Biasa di luar. Iya, benar-benar Bapak apa namanya? Lulusan Belanda Pak ya? Lama di Belanda segala macam Pak ya. Alhamdulillah ya. Spesifikasi Bapak apa sih Pak? Jadi waktu itu saya dapat beasiswa dari PT IPTN ya, zaman Pak Habibie dulu. Jadi di situ kita dipilih untuk masuk ke sekolah teknik penerbangan. Jadi teknik penerbangan, spesifikasinya saya aerospace engineering, khususnya aerodynamics. Jadi yang membuat bentuk luar pesawat tuh. Yang paling susah tuh. Wih, itu Hebat juga Pak. hitungannya berat itu. Matematiknya yang agak banyak ya. Jadi Bapak bikin pesawat gitu Pak? Jadi memang tupoksi di kita itu kalau aerodynamics, saya aerodynamics configuration ya, pernah di PT DI, PT IPTN. Itu lebih kepada membuat bentuk luar pesawat. Jadi mulai dari sketch ya, jadi bentuk luarnya seperti apa, dan itu baru dihitung. Dihitung kira-kira performance-nya, performance pesawat ini kalau desain kayak gitu bagaimana gitu. Kalau udah oke, bagus performance-nya ya, biasanya dihitung dari gaya tahannya sama gaya angkat ya. Jadi gaya tahannya kecil sehingga dia bisa efisien ya. Nah baru dibicarakan dengan disiplin yang lain, departemen yang lain. Apa aja tuh Pak? Ya kalau dari desain konsepnya dari kita sudah oke ya, maka yang pertama adalah barang itu dihitung dulu secara structure engineering ya. Structure engineering, setelah itu juga dihitung flight controlnya ya, bagaimana pengendalian pesawat tersebut ya. Terus yang paling penting adalah juga bisa diproduksi apa enggak. Jadi kalau dia bentuknya canggih, aerodinamis bener gitu ya. Iya. Itu kan kadang-kadang susah dibuat. Karena lekukannya 3 dimensi dan seterusnya sulit ya. Maka bisa jadi kembali lagi tuh ke desain awal. Bisa nggak ini dimodifikasi ya, dan seterusnya. Jadi kita kerjaannya itu, jadi terus beriterasi dengan semua departemen ya, bidang. Dan ini emang sangat kompleks ya. Jadi, pesawat itu kan banyak banget ininya ya, bidangnya, bagiannya, dan semua harus di-manage dengan baik ya, sehingga menghasilkan desain yang memenuhi seluruh kriteria yang optimal ya, sehingga ujungnya dia pesawat itu bisa mengangkut penumpang banyak, biayanya murah, gitu kan, tapi dari sisi komfortnya bagus, dapat ya, ergonomisnya bagus, kepenuhi, dan juga mudah dikendalikan ya, dan safe gitu. Aman yang paling penting. Aman. Nah, ujungnya kan aman kan. Iya. Jadi bisa cepat, kenceng, nyaman ya, tapi nggak aman ya repot juga gitu. Nah ini yang paling sulit itu. Pesawat itu semuanya harus dikompromikan ya.
Kenapa Bapak memilih jalan sebagai seorang engineering pesawat? Jadi sebenarnya awalnya nggak milih ke situ, ya. Gimana tuh awalnya? Jadi nah, kalau sekolah pengennya waktu itu saya menjadi teknik sipil malah dulu. Oh, Saya, bikin jalan. ya bangunan, gedung, jalan gitu kan. iya. Zaman saya itu tahun berapa tuh ya? 84 tuh. Keren banget gitu teknik sipil itu. Masih di benak saya ya, keren gitu. Jadi insinyur teknik sipil. Cuma kan waktu itu saya daftar di ITB nggak terima. Nggak diterima Pak? Nggak diterima, nggak lolos. Nggak lolos. Akhirnya saya lolosnya malah di STAN. Heeh. Yang di waktu itu masih di Jakarta STAN tuh, belum di Jurangmangu ya. Belum di Bintaro. Belum, waktu pertama tahun 84 di sana tuh. Saya diterima di situ. Terus saya juga diterima di psikologi UI. Heeh. Terus? Jadi, kalau zaman dulu masih boleh tuh IPA ke IPS dan seterusnya. Ya, tapi obsesi untuk ke teknik itu masih. Akhirnya? Nah, alhamdulillah ada peluang tuh. PTIPTN waktu itu ya membuka ini calon penerima beasiswa luar negeri. Itu di tahun yang sama Pak? Itu di tahun 84 ya. Enggak, yang sama Bapak diterima di psikolog sama di STAN? Iya, jadi saya pada saat itu harus memilih. Heeh. Jadi ternyata alhamdulillah dari sekian yang ikut tes itu saya masuk dalam penjaringan untuk ke Belanda. Jadi yang paling pinter-pinter itu ke Prancis. Bapak? Yang kedua, pinternya kedua gitu ya, Jerman. Nah, yang paling biasa-biasa aja Belanda. Berarti Bapak merasa masuk kategori biasa-biasa aja? Biasa-biasa banget, karena yang biasanya lulus itu anak-anak tingkat 1, tingkat 2 di ITB, UI atau ITS yang ikut tes ya. Saya kan lulus SMA waktu itu. Oh. Jadi yang lulus SMA itu nggak banyak yang diterima. Dan saya alhamdulillah ya Berarti gitu. Bapak belum masuk STAN kan? Sempet akhirnya saya kuliah 1 bulan lah di STAN. Oh, 1 bulan di STAN. 1 bulan STAN, terus di UI juga udah mulai perkuliahan. Nah makanya waktu saya keluar dari STAN itu rada susah tuh. Karena kan itu ikatan dinas ya sebenarnya. Terus? Jadi cuma karena saya punya saudara di dalam ya, yang di senat atau apa waktu itu namanya, ya, masih bisa lah dibantu ya, sehingga saya bisa ngambil lagi tuh ijazah. Kalau enggak rada berat karena masih baru sebulan kali ya, jadi lebih mudah. Jadi gitu, akhirnya saya pilih ke Belanda. Gitu. Kan enak Pak di STAN Pak, jadi pegawai kementerian, ikatan dinas, ketimbang waktu itu di Belanda, bukan ikatan dinas kan? Ikatan dinas, semuanya. Enggak, di Belanda itu ikatan dinas. Ikatan dinas juga. Jadi, cuman di IPDN. IPTN, ikatan dinasnya situ Pak ya. Nah, jadi karena cita-cita saya pengen jadi tukang insinyur ya, kayak Sidul ya. Nah, itu maka saya terus nggak tahu obsesinya saya pengen jadi tukang insinyur aja gitu. Kan belum ada Sidul Pak waktu itu Pak. 84. Kira-kira obsesi kayak Sidul gitu. Nah, akhirnya saya itu nyoba ya. Namanya orang nyoba kan, tes. Ternyata ya rezeki saya kali. Walaupun saat itu kan Indonesia baru merintis Pak ya. IPTN kan baru dirintis kan. Baru belum lama lah ya. Artinya belum menjadi industri besar kan. Iya. Tapi memang kan Bapak lebih memilih itu ketimbang di Kementerian Keuangan yang sudah mapan segala macam gitu dengan segala prospeknya gitu. Saya memilih itu karena pertama insinyur ya kan, teknik. Ir ya kan. Yang kedua keluar negeri. Kan seru kan? Punya pengalaman. Emang belum pernah keluar negeri waktu itu Pak? Lupa saya. Belum. Jadi pertama kali emang saya keluar negeri itu. Pertama kali juga naik pesawat? Naik pesawat juga kayaknya pertama kali tuh. Udah. Waktu itu orang kampung lah. Rebutan tempat duduk nggak Pak? Enggak. Ya, tapi udah well educated lah ya. Takutnya terus selama di Belanda gimana Pak? Bisa diceritain Pak? Jadi waktu nyampe sana itu kan kita 13 orang kalau nggak salah ya, angkatan saya itu. Nah, sampai sana itu di pas musim salju Januari ya. Esto baru ada Esto. Saya benar-benar aneh lah tuh negara kan. Negara tuh nggak ada bukit, nggak ada apa gitu, lurus aja naik kereta tuh kayak ngebosenin banget ya untuk negara tuh. Nggak ada apa-apa nih, ngapain kita di sini ya? Terus udah sampai apartemen, dianterin nih kamarnya segala macam. Besok kita, terus langsung taruh barang,
ke ini ke Mensa namanya. Mensa itu apa namanya kantinnya mahasiswa ya. Makan sepuasnya kentang ya kan. Ya, semua saya juga bingung makan apa di situ kan. Berarti sempat ngalamin sakalter, Pak? Sempet tapi ya karena kita masih muda ya cepat juga adaptasi ya. Adaptasi. Bahasa Belanda waktu itu bisa, Pak? Jadi sebelum berangkat kan 4 bulan di kursusin ya di Erasmus High itu. Setelah itu di sana tambah lagi 2 bulan. Ya paling enggak udah bisa ngikutin lah. Kalau ngomong mah masih orang kadang-kadang bingung kan, intonasinya kadang-kadang yang nggak pas tuh. Jadi bahasa itu kan yang paling sulit itu pronunciation-nya ya. Jadi kadang-kadang kita kayaknya udah bener aja gitu, tapi orang lain belum tentu ngerti orang Belanda itu. Karena gayanya gaya orang Indonesia kan. Logat Indonesia, Pak ya. Logatnya itu. Itu Bapak berapa tahun di Belanda, Pak? Ya 85 sampai 94, 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Lama juga, Pak. Ya lumayan. Itu kuliah S1? S1, S2 gabung. Oh, langsung S2 Kalau di berarti. sana kan nggak ada S1, S2. Jadi Adanya apa ya, Pak? Jadi ya dia bachelor terus lihat apa? Nilai? Ininya ijazahnya. Bahasa Inggrisnya Master of Aerospace Engineering. Oh, ini S2 berarti gitu. Oh. Cuma di sini kan tetap harus melalui ini ya. Tes lagi. Dikti apa sih? Penyesuaian atau apa gitu ya. Jadi gitu. Jadi memang di sana itu lama-lama sekolahnya. Rata-rata lama karena kalau Delft itu termasuk sekolah yang sangat ini ya, sangat keren lah gitu. Susah masuk situ. Susah. Berarti orang-orang pilihan, Pak ya. Bahkan kalau di dunia teknik penerbangan itu termasuk yang sangat disegani gitu. Di dunia. Di dunia. Delft itu, Pak. Delft itu. Jadi memang yang luar situ ya udah teruji lah sebenarnya. Walaupun Belanda kan terkenalnya kampus hukumnya, Pak ya. Ya, Belanda kalau kita kan hukum ya. Belanda tuh di Leiden segala macam sama damnya sipilnya, Pak. Memang kan Belanda. Jadi yang mendirikan ITB itu sebenarnya kampus saya itu. TH Delft dulu namanya ya. Nah itu jadi saya nggak masuk ITB, masuk yang mendirikan ITB. Memang Allah punya rencana lain ya. Jadi kita nggak pernah kecil hati memang. Gitu. Kita berjuangnya terus ya. Berjuang terus aja. Terus 94 Bapak balik ke IPTN. Jadi sempat dulu kan magang dulu di Fokker ya, setahun ya. Kita tahu perusahaan penerbangan di luar negeri ya kayak di Belanda itu sederhana banget itu. Sederhana. Kantornya itu sederhana ya. Jadi artinya dia pakai mungkin nggak mewah lah gitu, nggak mewah. Pas pulang ke Indonesia ke IPTN, wah gedungnya temboknya aja marmer nih kali gitu. Jadi beda gitu. Kalau di sana tuh sangat efisien ya, efisien. Jadi yang penting hasil gitu. Jadi tempat nggak perlu tanda kutip ya, nggak perlu mewah, nggak perlu keren-keren banget ya. Mungkin ini board biasa lah apa, ya biasa lah ruangannya tuh. Saya nggak nyangka juga ya, tapi ternyata produktif gitu. Berapa tahun tuh Pak abis dari Belanda 94 di IPTN, berapa tahun tuh Pak dinas di IPTN? IPTN saya sempet sampai tahun 2000. 2000, jadi 6 tahun. Dari 94 sampai 2006 tahun. Nah, saya kan ikatan dinas sebenarnya. Iya. Pegawai negeri berarti Bapak? Bukan pegawai BUMN. Pegawai BUMN. Jadi waktu itu saya tahun 94 saya dapat tugas cukup bagus dari bos saya. Bos saya itu orangnya anak ITB ya, Pak Durmanto. Sekarang masih ada juga Pak Durmanto itu. Dia open minded ya. Jadi kerja yang penting lu kelar kerjaan gitu. Hasil yang penting. Hasil ya. Saya sempat jadi ketua PK waktu itu, zaman dulu belum PKS ya. Saya kan pimpro ya beberapa pekerjaan gitu ya. Sampai saya ke Yugoslavia ya. Ngapain Pak? Perusahaan propeller N250 waktu itu ya. Jadi diuji di sana kan, saya sebulan hampir di sana itu untuk mengukur bagaimana tenaga propeller itu ya, gaya-gayanya gitu. Dan jago-jago orang itu Yugoslavia itu. Jadi di sana. Terus saya sempat juga yang paling menarik pekerjaan di IPTN itu waktu saya ditantang oleh bos saya gitu. Ram, ini ada pesawat pesanan dari Thailand. Iya. Thailand itu pesawat militer. Jadi 235
ini kelemahannya dia waktu climbing performance-nya nggak terpenuhi, terlalu lambat gitu waktu nanjak gitu. Gimana menurut lu, Ram? Bisa nggak ngerjain ini? Ntar saya lihat. Nah, hitung kan? Hitung. Bisa bos, bisa. Bener nih, bisa. Iya. Terus. Cuma karena saya kepala rambut hitam ya, jadi orang tuh kayak percaya nggak percaya gitu sama kemampuan anak negeri gitu ya. Dan akhirnya saya tiba-tiba diundang makan sama bos saya kan. Pas lagi makan gitu di restoran Jepang itu sudah ada profesor dari Jerman. Terus Udah tua gitu kan, jagoan, saya tahu ini jagoan. Diceritain sama bos saya sambil makan, ini Rama ini lagi ngerjakan ini, kira-kira begini nih, yang dia kerjain bener nggak sih gitu. ngetes lah. Ngetes gitu. Terus Oh nggak begitu kata dia gitu kan. Wih, langsung ciut juga kita. Salah dikerjain. Terus udah saya jelasin begini maksudnya Prof gini. Oh ya kalau itu benar. Alhamdulillah. Mantap udah. keringat dingin sempat. Udah selesai. Udah mantap, saya makin mantap tuh kan. Akhirnya udah pulang. Nggak lama kemudian tuh atasannya bos itu lagi lebih tinggi lagi posisinya. Undang makan lagi. Jadi belum percaya juga nih kayaknya, baru satu nih kan. Temu lagi Itu profesor lagi. dari mana itu? Itu yang pertama Jerman. Yang kedua? Yang kedua dari Belanda. Waduh. Profesor Slov itu saya kenal. Profesor Slov itu dosen saya kan. Kaget juga ngeliat. Dia nggak kenal saya kenal dia kan. Terus saya jelasin, ya saya pakai ilmunya dia kan. Oh dia mau udah langsung ngangguk aja. Ya benar itu. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya oke. Jalan saya presentasi di mana, di internal sana ya. Oke, ini performance-nya udah bisa kita koreksi dengan ada modifikasi ya di wingtip-nya. Oke. Udah setelah itu dia itu kan baru di komputer kan saya ngitung baru sketch. Harus di ini Ram, harus dites di wind tunnel sini nih di Puspitek. Oke, dibuat berapa desain, dites itu. Saya kasih waktu sebulan kan. Anggaran kalau nggak salah 1,5 miliar loh. Zaman itu gede tuh. 99 berapa itu Bang? Tahun 96, 97 kali ya, lupa saya. Ya, pas waktu itu tes di sini kan, hasilnya bagus juga gitu. Tapi sebelum tes saya kan didampingi oleh orang Boeing. Udah sepuh, udah tua, Mr. apa lupa, Mike atau apa ya, Mike Kearney. Saya bilang gini, Mike, saya khawatir ini kan uang gede nih project. Kalau saya salah hitung gimana? Saya bilang gitu. Kan kerugian nih perusahaannya. Dia bilang gini, Mr. Rama, kamu sangat beruntung di sini. Di Boeing itu perusahaan segede gitu, nggak mungkin orang mengerjakan dari scratch, ikut lagi Pimpro di tes gitu. Kalau kamu ngikutin dari nol, desain kamu, hitung, lalu dites, nanti di pesawat juga kamu ikut terus, ilmunya kamu satu, lengkap gitu. Kalaupun ada kesalahan, ya, asal kamu bisa menjelaskan ya kenapa itu salah, ya, itu menjadi kontribusi bagi dunia juga gitu. Dunia dirgantara lah. Dunia dirgantara, karena kita jadi tahu, oh ternyata salahnya di sini. Besok jangan ulangin lagi ya gitu. Gitu, saya mulai lega aja gitu, alhamdulillah. Ini orang wise banget gitu ya. Jadi orang makin tinggi ilmunya, makin banyak pengalamannya, makin lebih bijak ya. Jadi dia ngelihat terus hasilnya gimana Pak? Hasilnya lolos lah gitu. Akhirnya dirapatin di PTDI waktu itu, PTN waktu itu, semua departemen. Karena ini barang mau diproduksi, mau ditempelin di pesawat beneran gitu. Pertama kali saya ingat itu, saya lupa ya nama kaptennya, pilot yang paling diandalkan oleh IPTN pada saat itu nanya, ini semua departemen hadir, Rama Ben, dia bilang, lu yakin nggak nih hitungan lo gitu? Kalau nggak gue yang bawa nih pesawat, kalau besok di atas patah gue yang mati, dah gitu. Dok lagi kan, waduh saya bilang, luar biasa nih, saya harus jawab kan, hitungan saya ya nggak masalah gitu, karena gaya yang akan berubah sangat sedikit, momennya juga nggak terlalu besar, jadi insya Allah aman. Diaminin oleh bidang structure engineering waktu itu. Udah ini diproduksi, dipasang di sayap, lalu dicoba tuh di tower ya, saya di tower itu ngeliatin pesawatnya kan jalan, itu
yang saya buat di gambar kecil begini aslinya segede rumah gitu. Ini wingtipnya tuh. Terus? Dia dites, ya akhirnya dia terbang pelan. Nah, terus baru pas sudah naik itu dia bilang, gimana? Di monitor tuh, bagus ya. Enak. Coba climbing. So, enteng, bagus ya. Rolling, wah udah tepuk tangan semua tuh. Itu sih momentum paling memuaskan saya dalam bekerja. Masih dipakai sekarang Pak itu? Saya nggak tahu sekarang nih, saya nggak ngikutin lagi perkembangannya. Tapi pada zaman itu menjadi solusi ya untuk pesanan dari militer Thailand kalau nggak salah ya. Nah itu yang saya puas ya, karena saya ngikutin dari nol sampai diproduksi ya. Banyak juga orang desain tuh nggak nyampe produksi, ternyata salah. Jadi saya itu masterpiece Bapak lah di dunia. Ya, kepuasan saya lah itu yang. Tapi bisa disebut masterpiece Bapak nggak itu karya itu? Ya biasa aja kali untuk orang kali ya. Tapi saya itu kepuasan saya dalam bekerja ya. Jadi saya diberi kesempatan oleh bos saya ini sangat luar biasa ya. Sampai selesai kayak begitu ya. Saya terus yang mimpin ininya, bagian aeronya ya. Ya ini yang bahan memotivasi anak-anak saya lah paling nggak gitu. Bapak berarti kan sekarang udah nggak di Dirgantara lagi kan? Ya itu masalahnya. Keluar tahun berapa? Jadi waktu tahun 2000 ya itu kan ada ini perkembangan letter of intent IMF ya, bahwa industri strategis PTDI ini IPTN waktu itu tidak boleh dapat subsidi pemerintah lagi lah. Jadi proyek-proyeknya itu untuk pengembangan kayaknya nggak ada. Sementara kan bidang saya itu adalah pengembangan gitu. Saya kan harus membuat desain baru, dan kalau nggak ada pengembangan ya buat apa saya di situ gitu. Maka waktu itu saya ngelamar ke beberapa perusahaan ya. Salah satunya ini industri airport. Jadi membuat airport se-Indonesia. Waktu itu orang alumni IPTN juga, dia di situ dia keluar, dia ngasih tahu saya ada lowongan di sini nih, project manager gitu. Saya ngelamar situ ya. Diterima saya, jadi alhamdulillah dari sekian ratus itu saya diterima satu orang di situ kan dengan orang Jerman, jadi perusahaan Jerman. Jadi ada 3 Jerman, 3 Indonesia di situ. Jadi dia ngerjakan proyek pembangunan di Honeywell Airport System ya. Jadi situ saya masuk situ, tapi saya izin ke bos saya di PTDI, ini gimana saya nih, saya kan beasiswa ya. Ya udah, karena di sini nggak ada, saya di sini datang baca koran doang gitu, kerjaan desain nggak ada kan. Ya udah kamu mengembangkan diri aja di luar, nanti pas kita butuh kita panggil lagi gitu. Tapi statusnya saya waktu itu ada kewajiban memberikan dari gaji saya sebagian untuk masuk ke IPTN gitu. Oh ya. Untuk itu win-win solution lah, artinya daripada kita tanda kutip nganggur ya di perusahaan, nggak ada desain, nggak ada apa, mendingan kita mengembangkan di luar, tapi pada saat perusahaan membutuhkan bisa dipanggil lagi gitu. Oh iya. Tapi sementara itu ya kita ada kewajiban ya walaupun nggak besar ya. Nah, begitu. Kemudian saya mau nanya juga nih Pak soal sekarang nih Bapak nih masuk terjun ke politik kan? Ya. Ceritain dong Pak, gimana Pak? Jadi kalau politik itu kan sebenarnya saya sudah mulai terlibat di Bandung ya, waktu di PTN itu. Saya diminta jadi ketua PK waktu itu ya, yang pertama kali PK kan, bukan PKS ya, PK di Cimahi ya, ketua DPC waktu itu. Cimahi itu kecamatan ya. Jadi saya ketua di situ. Kecamatan Cimahi Utara waktu itu. Oh bukan, tapi kabupaten Cimahi Pak ya? Kota. Oh, kota administratif kalau nggak salah ya. Kota Cimahi. Kota Cimahi kalau nggak salah. Kota Cimahi. Terus ininya kecamatannya, tapi saya kecamatannya Cimahi Utara kalau nggak salah ya. Nah, terus setelah itu tahun 2000 saya kan kesini, balik ke Ciputat, Tangsel ya, ke Ciputat ya, tempat lahir saya ya. Oh Bapak asli Tangsel Pak? Asli lah. Lahir di Tangsel gitu. Persisnya sih di tempat tidur ya lahirnya. Iya. Bisa aja Pak Ustadz. Tempat tidurnya ada di Tangsel, di Ciputat. Belum Tangsel waktu itu. Waktu itu belum Tangsel. Kabupaten Ciputat Tangerang. yang terkenal kan. Saya baru tahu Bapak orang asli Tangsel ya. Ciputat, SD-nya di Ciputat ya kan, Ciputat 1 ya. Yang
dekat flyover tuh, dekat situ, dekat Masjid Al Jihad ya. Jadi saya memang ya mainnya di sekitar situ. Nah setelah kemana-mana balik lagi ke situ tahun 2000 ya. Nah 2000 karena itu saya kerja di Honeywell Airport System, tapi di Tangsel waktu itu, Tangsel udah ya belum ya, kabupaten, masih kabupaten. Kabupaten Tangerang itu karena tahu saya mantan ketua PC di sana ya, di sini ada pemilihan waktu itu kan, ya, saya jadi ketua PKS Kabupaten Tangerang. Langsung tuh Bapak? Ya karena proses ini ya, proses pemilihannya kan sangat demokratis ya di PKS itu, jadi diusulkan dari masing-masing itu, terus ya mereka kan memantau kan, kalau di kita kan kader-kader itu dipantau, mungkin apa namanya, prospek lah, ada Ir sama Ben ini. Mungkin kali gitu ya. Karena ada lulusan luar juga kali ya. Lulusan luar. Jadi ketua PKS Kabupaten Tangerang. Terus habis itu ya karena pemekaran kan. Terus saya sebentar di ketua PKS Tangsel. Dan saya terpilih menjadi wakil ketua DPRD ya. Periode itu kan suara kita cukup besar ya di Tangsel, pertama kali itu 7 kursi ya. 7 kursi Pak ya. Dari 45 dulu. 45. Nah, dari 45. Jadi awalnya kan masih 45 dulu sebelum jadi 50 ya. Karena datanya mungkin nggak pas kali waktu itu ya KPU-nya. Jadi udah dari situlah saya mulai karir politik tuh situ, karena di DPRD kan. Kita mengusung di kabupaten, sebelumnya kan mengusung Jajuli Airin ya, lawan Pak Ismet ya. Nyaris menang waktu itu. Nyaris menang tuh. Kalau Pak Ismet nggak pakai nggak nurunin Rano Karno, menang kita kan. Kalau Rano Karno berhenti udah tuh. Kita naik terus tuh waktu itu, sempet ya. Cuman misalnya menang juga kan sejarahnya beda lagi. Sejarahnya ya. Jadi ya udahlah, itu udah given lah, itu menjadi pembelajaran. Jadi saya terlibat di pilkada itu ya. Terus setelah itu saya jadi pimpinan dewan. Pilkada pertama saya diminta maju juga ya kan. Tapi garis tangannya belum ada ya, sehingga nggak jadi ya. Periode kedua juga setelah saya nggak jadi dewan tuh, ya, suruh maju juga. Jadi kalau di PKS kan kader-kadernya tuh memilih kan, memilih nama, nyebutin nama gitu. Jadi keluar nama saya, masih diminta maju ya. Udah gitu ceritanya sampai akhirnya saya jadi bendahara DPW PKS Banten. Sekarang masih? Udah enggak lah, kan udah di BUMD, kita harus tidak berpartai. Masih kader. Tapi kalau di kita kan ada pengajian ya. Jadi iya. Pengajiannya saya ikut. Tapi kalau harus kan kita diminta untuk tidak berpartai ya waktu masuk BUMD. Pak, sekarang nih kan lagi mau tahun politik nih Pak ya, 2020. Kemudian juga saya lihat poster-poster Bapak tuh banyak tuh di sepanjang Tangsel. Bapak mau maju Pak pilkada? Ya jadi peristiwa ini kan mirip ya dengan periode-periode pilkada sebelumnya ya. Jadi kalau di PKS itu ya, jadi kita diproses ya, ada proses internal partai kan. Proses internal partai ya, jadi ternyata saya ditelepon oleh ketua PKS. Bapak masuk lagi nominasi gitu. Bapak bersedia nggak untuk diproses? Iya, terus Bapak bilang? Saya istikharah dulu dah. Berapa hari? Istikharah, ya saya nggak ngasih waktu. Saya istikharah sama saya minta konsultasi ke ibu saya dan guru-guru saya. Istikharah udah, saya minta masukan ibu saya ya. Jadi terus? Karena penting nih restu dari ibu nih. Kalau nggak direstui ngapain kita, nggak bakal kemana-mana gitu. Iya, benar. Saya yakin betul itu. Apalagi ibu ini kan sudah mengandung 13 anak ya, melahirkan 13 anak. Mendidik mereka, punya pemahaman Islam yang luar biasa, hafal Quran ya. Jadi saya minta masukan beliau gitu, gimana mah nih. Terus? Jawabannya, ini yang kamu yang minta apa partai yang minta? Ya masa saya minta beginian gitu. Terus gimana Pak Ustadz? Nah, akhirnya kata ibu saya, kalau bukan kamu yang minta, partai yang minta, berarti ini adalah agenda perjuangan. Jangan kamu mundur ke belakang. Bismillah, jalan aja. Jalan, ini berjuang untuk membantu masyarakat. Gitu. Restu ibu di kantongnya. Nah, itu saya terjemahkan sebagai dorongan dan restu.
Saya tanya lagi, ini masalahnya kan pilkada kayak begini nih bukan hanya asal maju gitu kan. Perlu Kita kapital uang banyak. Iya, kira-kira begitulah bahasanya. Terus kan harus melihat kantong kita gitu. Kantongnya pas dilihat gimana? Tebel. Ada tipis Wah, gitu kan. bisa. Ukuran apa calon wali kota mungkin Belum memenuhi. gitu kan standar-standarnya. Terus Nah, saya bilang gitu biar agak realistis sedikit nih kita ngajak berpikir ibu saya kan. Jawabannya simpel juga dia. apa? Kamu kayak nggak punya Allah aja, kayak nggak punya Tuhan aja. Gitu. Terus Ini kan urusan begitu. Ya kalau Allah berkehendak, udah urusan gitu. Tapi kalau nggak berkehendak, kamu mau bulak-balik, jungkir balik, mau sehebat apapun nggak bakal jadi. iya benar. Maka niatkan ini untuk agenda perjuangan bantu masyarakat. Jangan keluar dari rel itu, jaga niatan itu jangan sampai keluar gitu. Pantaskan diri di hadapan Allah ya dan masyarakat, ketemuin masyarakat gitu. Apa kira-kira ada harapan-harapan? Sudah dilakukan, Pak. Ah, sudah. Jadi Udah berapa bulan, Pak? Jadi sejak diminta oleh PKS Tangsel itu kan bulan September ya. Iya. Bulan September diminta sosialisasi karena kader PKS itu pada umumnya bukan orang-orang yang ngetop gitu kan. Orang yang nggak dikenal biasanya biasa-biasa aja gitu. Nah maka perlu ekstra keras untuk mengenalkan diri. Ya, saya bilang ya insya Allah saya jalan ya ketemu masyarakat, buat banner, spanduk ya biasalah standar kan. Kayak orang kayak mau mengenalkan diri ya. Nah terus udah gitu aja paling sampai karena itu masih berdua kan waktu itu Bu Siti Khadijah ya. Iya. Sikom. Siko. Jadi beliau kan udah lebih dulu. Ya artinya dia kan anggota dewan aktif lagi kan. 2 periode. Jadi ya sudah dikenal lah kalau beliau. Kalau saya mungkin udah ngilang dari dunia politik kan 5 tahun. Nah, udah, saya jalan aja sampai akhirnya partai memutuskan satu nama. Insinyur Rohama Ben Ya gitu. di bulan Maret 1 Maret. Satu nama baru agak lebih kenceng lagi gitu. Sampai sekarang nih masih kencang. Ya kenceng apa enggaknya itu relatif sih ya. Jadi kan COVID kemarin. Jadi memang pas Maret ditetapkan gitu, kita mau gaspol ya. Itu COVID. Nah, tapi juga kan saya masih di BUMD waktu itu kan. Nah, saya cuma memang dilematisnya saya nih lagi mencoba untuk membuktikan bahwa perusahaan ini laba di tahun ketiga seperti yang dijanjikan itu. Nah itu kan lagi proses audit tuh COVID ya. Tapi sambil jalan juga tuh sosialisasi ke warga. Kalau ada kesempatan diundang, saya kan masuknya biasanya sementara ini ya subuh. Subuh saya udah mulai. Subuh keliling ya kan. Yang mengundang aja. Jadi kalau selalu ada undangan tuh datang ya kita ketemu. Kadang-kadang ada yang saya nyuruh kasih tausiah gitu kan. Kadang-kadang ada yang cuma suruh sosialisasi kenalan ya. Kadang kalau malam yang isi maulid apa ya itulah ininya sarana yang ada gitu. Terakhir kalau COVID kan kita banyak aktivitas ya penyemprotan desinfektan, pemberian sanitizer ya, kita kasih masker dan seterusnya, kasih bantuan ke masyarakat. Ketika Bapak memutuskan maju, ini maju kan Pak ya? Yang di benak Bapak apa Pak yang ingin Bapak lakukan untuk Kota Tangerang Selatan? Jadi yang pertama itu, kalau saya memahami pemimpin itu bukan penguasa ya. Pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Jadi dia dengan menetapkan diri maju itu artinya dia harus siap berkorban ya. Berkorban untuk membantu masyarakat gitu. Dan setelah saya keliling-keliling memang saya terus terang banyak menemukan orang memang masih berat secara ekonomi sulit ya. Apalagi COVID kemarin ya. Dan banyak harapan-harapan yang dititipkan gitu. Harapan-harapannya umumnya memang masalah ekonomi saya lihat. Pengangguran ya kan, lapangan pekerjaan minta dimudahkan.
Banyak juga yang pengen minta kalau bisa orang Tangsel ya jadi tuan rumah gitu, ada yang begitu kan. Ya kok banyak bukan orang Tangsel, itu banyak yang mengeluh seperti itu. Terus jadi kalau yang sophisticated permintaannya nggak terlalu banyak, kayak misalnya Pak kalau bisa jalan kita pakai solar panel semua, nggak, jarang ketemu yang begitu. Pak kalau bisa kita yang ekspektasinya yang tinggi-tinggi nggak banyak saya temukan. Hal-hal dasar malah Pak ya. Masih mendasar ya. Dan saya juga ternyata kalau saya lewat BSD kan jalanan bagus-bagus tuh. Alam Sutra keren kan. Tapi di belakang-belakang itu ternyata jalannya kecil-kecil, susah masuk. Mobil kadang-kadang nggak bisa parkir. Kadang-kadang kita masuk suruh mundur lagi di Pondokaren tuh pernah. Karena jalannya pas, nggak bisa muter. Nah itu mau digimanain Pak? Itu jalan pas, masa mau digusur? Nah ini memang artinya ini realitas kita, bahwa masyarakat kita tidak semuanya pada posisi nyaman, pada posisi sejahtera ya. Ini PR besar gitu. PR besar untuk membangun kesejahteraan di Tangsel gitu. Memang saya dulu sering cerewet ke pemerintah ya, kalau bisa data orang miskin ini by name by address, satu data aja gitu, jangan banyak-banyak gitu. Tapi waktu saya ketemu RT RW, cuman kan debatable juga Pak, apa namanya miskin itu kan, walaupun ada berapa klasifikasi miskin gitu, misalnya pendapatan sekian kategori, kan banyak kategori miskin, setengah miskin, hampir miskin, hampir miskin kan miskin juga. Tinggal didefinisikan, disepakati ya. Jadi itu yang harus disepakati bersama dengan DPRD, angka itu by name by address itu yang harusnya menjadi tolok ukur evaluasi kinerja layanan pemerintahan. Gitu. Nah saya melihat peran RT dan RW ini harus dimaksimalkan. Gitu. Tangsel ini nggak terlalu besar ya. RT RW mungkin kita akan berikan RW paling tidak aplikasi ya. Kalau saya berpikir gitu, kita aplikasi sekarang udah semua pakai beginian. Nah sehingga komunikasi pendataan semua lewat sini. Yang ngerti siapa pindah siapa datang tuh RT dan RW. 24 jam harus lapor ya kan. Yang ngerti siapa lahir siapa meninggal RT dan RW. Yang ngerti siapa yang nikah siapa yang cerai RT dan RW ngerti dia perkembangan itu gitu. Yang jomblo, yang yatim, yang janda dia tahu gitu. Maka data itu harusnya diupdate oleh aplikasi itu, melalui aplikasi oleh RT dan RW. Verifikasi ya, kalau kemiskinan ya bisa nanti menggunakan rumah ibadah, misalnya di situ ada masjid, DKM-nya kan dia setiap waktu tuh mendata orang miskin. Atau gereja ya silakan aja itu untuk ininya validasi dan seterusnya. Data itu yang diupload ya setiap bulan, bukan setahun sekali, setiap bulan. Ini hampir real time ini kan perkembangannya itu. Nah dari situ program pemerintah bisa dievaluasi berapa orang miskin yang dibantu, berapa UKM yang ada di situ, berapa bank sampah yang ada di situ, bahkan agenda musrenbang bisa melalui itu gitu. Jadi yang namanya jalan rusak di situ, got mampet di situ, yang gelap kurang lampu bisa diajukan. Oh iya siap. Sehingga terrekord semua tuh data. Mantap. Tinggal ngitung aja. Wah kita butuh 10 triliun ternyata untuk ini. Gimana caranya? Itu baru kita cari bisa solusi. Didiskusikan. Pak ini kan udah panjang lebar banget nih. Panjang gitu ya? Udah lebar udah panjang. Udah lebar banget. Makasih Pak Ruha udah diskusi pada malam ini. Semoga yang nonton ini bisa mengambil inspirasi dari Pak Insinyur Ruha Maben. Makasih, bye.